Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dongeng Rakyat, tempat di mana legenda-legenda Nusantara kembali dihidupkan dengan cerita penuh makna dan pesan kehidupan. Di episode kali ini, kami akan membawakan kisah legendaris Jaka Tarub, namun dengan sudut pandang yang lebih dalam, tentang cinta, kesalahan, dan penebusan. Kisah ini bukan hanya tentang mencuri selendang bidadari, tetapi tentang warisan hati yang abadi. Dan jika kalian punya kisah rakyat dari daerah kalian yang ingin kami ceritakan di channel Dongeng Rakyat, atau ingin nama kalian menjadi tokoh dalam dongeng-dongeng kami berikutnya, langsung saja kirim pesan ke WhatsApp di 0858 1558 9844. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Selamat mendengarkan. Dan selamat berpetualang dalam dunia dongeng rakyat. Di lereng Gunung Merapi yang sejuk dan berkabut, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Tarub. Disinilah seorang pemuda yatim piatu tinggal bersama ibunya yang sudah renta. Namanya Jaka Tarub, pemuda tampan, lincah, dan disegani karena kepandaiannya memanah serta kepekaannya terhadap alam. Namun di balik wajah tenangnya, Jaka Tarub menyimpan luka. Ayahnya, seorang pemburu terkenal, hilang secara misterius di hutan larangan, sebuah kawasan lebat yang dikelilingi mitos dan larangan turun-temurun. Konon, siapapun yang masuk ke hutan itu tanpa izin akan tersesat dan tidak pernah kembali. Ibunya selalu berkata, hutan itu bukan untuk manusia biasa, nak. Di dalamnya, makhluk gaib menetap dan menjaga rahasia langit. Suatu malam, Jaka Tarub terbangun dari tidurnya dengan keringat membasahi tubuh. Ia bermimpi melihat 7 bidadari turun dari langit dan mandi di sebuah telaga di tengah hutan. Salah satu dari mereka menatap Jaka Tarub dengan mata berkaca-kaca, seolah meminta tolong. Mimpi itu datang 3 malam berturut-turut. Di malam ketiga, ia tidak tahan lagi dan memutuskan untuk membicarakan hal itu dengan ibunya. "Ibu, aku harus pergi ke hutan larangan," katanya pelan sambil menunduk. Wajah sang ibu langsung pucat. "Apa kau sudah gila, nak? Mau mati seperti ayahmu?" "Ini bukan soal nyali, Bu. Ada sesuatu di sana. Atau seseorang yang memanggilku. Aku bisa merasakannya." "Itu jebakan jin," bentak ibunya. "Kau tak tahu betapa bahayanya mereka. Jangan ulangi kesalahan ayahmu." Tapi tekad Jaka Tarub telah bulat. Ia percaya mimpi itu adalah pertanda, bukan sekadar bunga tidur. Ia mengambil busur warisan ayahnya, bekal secukupnya, dan berangkat sebelum fajar menyingsing. Kabut pagi menari di atas pepohonan kala ia melangkahkan kaki ke perbatasan hutan larangan. Awan gelap menggantung rendah seakan menatapnya dengan cemas. Daun-daun berguguran perlahan seperti isyarat dari alam. Ketika Jaka Tarub melewati batas hutan, ia merasakan perubahan. Udara menjadi berat dan suara alam seolah berhenti. Tak ada kicauan burung. Tak ada desir angin. Tapi di kejauhan, ia mendengar gemericik air. Pelan. Lembut. Seolah mengundangnya. Dengan hati-hati, ia menyusuri arah suara itu hingga tiba di sebuah telaga jernih yang dikelilingi batu-batu putih dan pohon besar yang akarnya menjulur ke dalam air. Disinilah mimpinya menjadi nyata. Telaga itu ada. Dan tak lama setelah itu, dari langit turun cahaya lembut berwarna keemasan. Suara gamelan halus terdengar samar di angin. 7 sosok berselendang muncul dari sinar itu, melayang perlahan dan turun ke telaga. Mereka tertawa kecil, menari, dan perlahan membuka selendang mereka sebelum turun mandi di air yang bening. Jaka Tarub bersembunyi di balik semak. Matanya membelalak. Ini bukan ilusi. Ini benar-benar bidadari. Salah satunya terlihat berbeda. Wajahnya lebih sendu, tatapannya lebih dalam. Dan saat mata mereka bertemu, meski dari kejauhan, waktu seakan berhenti. "Itu dia," bisik Jaka Tarub. "Bidadari dari mimpiku." Namun, tanpa sadar, sebuah rencana muncul dalam benaknya. Rencana yang akan mengubah takdirnya dan membuka jalan bagi kebahagiaan. Sekaligus kutukan panjang. Jaka Tarub tidak dapat mengalihkan pandangannya dari sosok bidadari yang membuat jantungnya berdegup kencang. Wajah sang bidadari tampak tenang, namun sorot matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Ia tertawa bersama saudari-saudarinya, namun senyumnya terlihat lebih lembut, lebih manusiawi. Apa mungkin dia bukan seperti mereka? Pikir Jaka Tarub dalam hati. Mengapa aku merasa seolah mengenalnya? Lalu ia teringat kembali pada mimpi itu. Tatapan bidadari yang sama, yang seolah meminta pertolongan.
Apakah ini takdir? Apakah semesta benar-benar mengirimkannya ke sini? Ketika para bidadari melepas selendang mereka dan menaruhnya di atas batu-batu besar di tepi telaga, sebuah bisikan tiba-tiba menggema dalam hati Jaka Tarub. Ambillah salah satu. Dan dia takkan bisa kembali ke langit. Ia menggigit bibir. Hatinya berperang. Ia tahu ini salah. Tapi naluri dan rasa cintanya yang tiba-tiba tumbuh tak dapat dibendung. Ia ingin mengenalnya. Ia ingin bersamanya. Walau hanya untuk sementara. Dengan langkah perlahan, tanpa suara, Jaka merayap di antara semak dan pohon, mendekati batu tempat selendang-selendang itu diletakkan. Angin malam meniup pelan, seakan menahan napas. Tangannya gemetar saat menyentuh sehelai selendang berwarna ungu keemasan. Begitu lembut dan harum, seperti wangi bunga melati dan embun pagi. Ia menyelipkannya ke dalam kain di pinggangnya dan perlahan mundur kembali ke tempat persembunyiannya. Tak lama kemudian, suara tawa para bidadari berubah menjadi kegaduhan panik. Selendangku hilang. Selendangku tidak ada, suara sang bidadari yang bermata sendu memecah keheningan. Bidadari lain langsung menoleh, wajah mereka berubah cemas. Apa kau yakin kau menaruhnya di sini, Nawang Wulan? Tanya salah satu. Ya. Aku yakin. Aku taruh di atas batu ini, jawabnya dengan suara gemetar. Jaka Tarub terkejut. Nawang Wulan, nama yang indah dan asing. Ia memegang erat selendang itu, menekannya ke dadanya. Kita harus segera kembali ke kayangan. Waktu kita hampir habis, ujar yang tertua di antara mereka. Langit tidak akan menunggu. Nawang Wulan menatap langit yang mulai berubah warna. Ia menahan air mata. Tapi, aku tidak bisa pulang. Tanpa selendang ini, aku bukan siapa-siapa. Saudari-saudarinya memeluknya sejenak, lalu satu persatu naik ke udara. Tubuh mereka kembali berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di langit. Tinggallah Nawang Wulan, terduduk di tepi telaga, menangis diam-diam. Jaka Tarub menahan napas. Dadanya sesak melihat bidadari itu sendirian. Tapi ia tahu, ini saatnya untuk keluar. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan mendekat. Suara ranting patah membuat Nawang Wulan terkejut dan menoleh. Siapa kau? Tanyanya curiga, matanya masih sembab. Namaku Jaka Tarub. Aku pemburu dari desa Tarub. Aku melihatmu tadi. Dan aku tak bermaksud menakutimu. Kau lihat aku, wajahnya memerah. Ia berdiri, memalingkan muka. Kau mengintip kami mandi? Jaka Tarub tersipu, tapi ia berusaha tenang. Aku tidak sengaja. Aku hanya tertarik oleh suara air. Tapi kemudian kulihat kalian turun dari langit. Aku tahu kau tidak biasa. Dan saat kau kehilangan selendangmu, aku merasa kau tidak boleh sendirian di sini. Nawang Wulan menunduk. Ia tampak bingung dan ketakutan. Aku tak tahu harus kemana. Aku tak mengenal dunia ini. Jaka Tarub menatapnya penuh belas kasih. Kalau kau mau, ikutlah denganku ke desa. Ibu akan menerimamu. Kami tak punya banyak. Tapi kau tak akan kelaparan. Setidaknya sampai kau menemukan selendangmu kembali. Nawang Wulan menatap matanya, ragu-ragu. Tapi dalam kebaikan tatapan Jaka, ia menemukan ketulusan. Perlahan, ia mengangguk. Baiklah. Aku ikut. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Jaka Tarub berjalan di samping Nawang Wulan yang kehilangan rumahnya, namun belum tahu bahwa dirinya telah mengisi ruang kosong di hati seorang manusia. Sementara di balik kain di pinggangnya, selendang suci itu tersembunyi, membawa rahasia yang suatu hari bisa mengubah cinta menjadi kutukan. Malam pertama Nawang Wulan di rumah Jaka Tarub dipenuhi keheningan yang ganjil. Ibu Jaka, meski terkejut melihat pemuda itu pulang dengan seorang gadis asing berparas laksana Dewi Kahyangan, tak banyak bertanya. Ia hanya menatap Nawang Wulan dengan sorot mata tajam, lalu menarik napas panjang. Siapa gadis ini, Jaka? Tanya sang ibu saat mereka telah masuk ke dalam rumah. Namanya Nawang Wulan, Bu. Ia tersesat di hutan. Aku menemukannya duduk sendiri di dekat telaga, jawab Jaka, setengah jujur. Nawang Wulan menunduk sopan. Ia tak berkata apa-apa. Sang ibu menatap mereka berdua lama.
Lalu akhirnya berkata, kalau begitu, biarkan ia tinggal beberapa hari. Tapi kau, Jaka, jangan macam-macam. Dunia ini tak sama dengan dunia para makhluk halus. Aku bisa mencium aroma langit darinya. Keesokan paginya, Nawangwulan mulai menunjukkan sifat-sifat yang membuat Ibu Jaka heran. Ia bangun sebelum ayam berkokok, dan saat matahari baru muncul, dapur sudah dipenuhi aroma wangi nasi hangat dan sayur bening yang menggugah selera. Yang membuat sang ibu makin tercengang, Nawangwulan hanya memasak sebutir beras untuk memberi makan 3 orang. Bagaimana bisa? Gumam Ibu Jaka. Seharusnya 1 butir hanya cukup untuk 1 gigitan burung pipit. Tapi ia tidak bertanya. Ia hanya mengamati. Hari-hari berlalu, dan Nawangwulan menunjukkan kebajikan dan kesabaran yang tak biasa. Ia lembut, tak pernah membantah, dan semua pekerjaannya rapi dan bersih. Desa mulai bertanya-tanya, dari mana Jaka menemukan perempuan secantik dan sebaik itu? Jaka sendiri, semakin hari semakin terpesona. Awalnya ia hanya ingin mengenal Nawangwulan. Tapi seiring waktu, ia jatuh cinta. Cinta yang tumbuh pelan-pelan, dari tatapan malu-malu, dari senyum yang diberikan sambil menyajikan air, dari doa-doa malam yang lirih namun menyentuh. Satu sore, saat langit berwarna jingga, Jaka memberanikan diri membuka hati. Nawangwulan. Aku tahu kau bukan gadis biasa. Tapi aku tak peduli. Jika kau bersedia, maukah kau menjadi istriku? Nawangwulan menunduk lama. Jantungnya berdetak cepat. Aku. Manusia dan duniamu berbeda. Tapi sejak aku kehilangan selendang itu, aku merasa seperti telah tercerabut dari langit. Kini, hanya bumi yang kupunya. Dan mungkin, kau. Dengan suara pelan, ia berkata, jika ibumu mengizinkan, aku bersedia. Pernikahan sederhana pun digelar. Tanpa kemewahan, tanpa pesta besar. Tapi seluruh desa ikut bersukacita karena Jaka Tarub, pemuda yang mereka banggakan, akhirnya menikah dengan perempuan yang seperti titisan dewi. Namun satu rahasia tetap terkubur rapi, selendang yang Jaka sembunyikan di atas langit-langit lumbung padi. Tak ada seorang pun yang tahu, termasuk Nawangwulan. Dan sejak pernikahan itu, Nawangwulan tak pernah lagi memasak hanya dengan sebutir beras. Ia mulai memakai beras seperti manusia biasa. Perlahan, keajaiban dalam dirinya menghilang. Ia menjadi lebih lemah, sering letih, dan kulitnya tak secerah dulu. Tapi ia tak mengeluh. Entah mengapa, kekuatanku makin berkurang. Mungkin karena aku telah menjadi manusia seutuhnya, katanya suatu malam. Jaka hanya tersenyum, tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang mengganjal. Rasa bersalah. Ia tahu, ia menyimpan sesuatu yang bukan miliknya. Ia menyembunyikan asal-usul Nawangwulan. Ia menyembunyikan takdirnya. Dan ia tahu, jika selendang itu ditemukan suatu hari nanti, segalanya akan berubah. Waktu berjalan seperti aliran sungai yang tak bisa dibendung. Bulan demi bulan berlalu sejak Jaka Tarub dan Nawangwulan menikah. Rumah kecil mereka kini dipenuhi tawa dan tangis baru, seorang bayi perempuan yang diberi nama Nawang Ayu. Nawang Ayu lahir di bawah sinar rembulan, diiringi suara jangkrik malam dan desau angin dari arah gunung. Tangis pertamanya menggema hingga ke telinga para tetua desa, yang berbisik bahwa anak itu membawa aura langit. Anak ini bukan anak biasa, kata seorang dukun tua. Matanya membawa cahaya yang tak berasal dari dunia kita. Nawangwulan menjadi seorang ibu yang lembut dan penuh kasih. Meski tubuhnya tak sekuat dulu, ia merawat anaknya dengan penuh cinta. Setiap malam ia menyanyikan lagu-lagu langit yang hanya dia yang tahu maknanya. Lagu-lagu itu membuat Nawang Ayu tidur pulas, dan membuat Jaka termenung dalam diam. Tapi semakin waktu berlalu, semakin dalam rasa bersalah bersarang di hati Jaka. Setiap kali ia melihat Nawangwulan menatap langit malam dengan tatapan kosong, hatinya berdesir. Apa kau merindukan mereka? Tanya Jaka suatu malam. Siapa? Jawab Nawangwulan pelan. Saudari-saudarimu, duniamu yang dulu. Nawangwulan mengangguk lemah. Kadang aku bermimpi tentang mereka. Kadang aku merasa, aku bukan diriku sendiri lagi. Kau masih tetap Nawangwulan. Kau istri dan ibu dari anak kita. Tapi aku kehilangan sesuatu. Sesuatu yang membuatku lengkap. Malam itu, setelah Nawangwulan tertidur sambil memeluk bayi mereka, Jaka pergi ke lumbung. Ia naik ke atas langit-langit,
Membuka atap jerami yang menyembunyikan selendang ungu keemasan yang dulu ia curi. Sudah lama selendang itu tersimpan di sana, berdebu, diam, seperti hati Jaka sendiri yang tak tenang. Ia mengangkat selendang itu, menatapnya lama. Dalam hatinya muncul bisikan, kembalikan. Itu bukan milikmu. Tapi sebelum ia bisa memutuskan, suara langkah terdengar dari belakang. Apa yang kau lakukan di sini? Suara itu lembut, tapi tajam. Jaka menoleh. Nawang Wulan berdiri di ambang pintu lumbung, tubuhnya kaku, mata membelalak. Matanya langsung tertuju pada selendang itu. Itu milikku. Jaka terpaku. Tangannya gemetar. Maafkan aku. Aku yang mengambilnya. Aku takut kau akan pergi dariku. Aku ingin kau tetap di sini. Nawang Wulan melangkah mendekat, mengambil selendang itu dengan tangan gemetar. Saat kain itu menyentuh kulitnya, seluruh tubuhnya bersinar lembut, seolah energi lamanya kembali mengalir. Ia menangis. Bukan karena marah, tapi karena luka yang lama akhirnya terbuka. Jadi selama ini, aku bukan manusia sepenuhnya. Aku dipaksa hidup sebagai manusia karena cinta yang disembunyikan dalam kebohongan. Jaka jatuh berlutut. Aku mencintaimu lebih dari hidupku sendiri. Cinta sejati tidak dibangun di atas dusta, Jaka. Tangis pecah di bawah rembulan. Nawang Wulan berdiri dalam diam, selendang di tangan, hati di persimpangan. Ia menatap bayi mereka yang masih tertidur di dalam rumah, dan air matanya jatuh satu persatu. Aku tak bisa tinggal di sini. Tapi aku juga tak bisa membawa anak kita ke langit. Kau akan pergi? Bisik Jaka, suaranya nyaris tak terdengar. Nawang Wulan hanya menatapnya. Diam. Namun jawabannya telah jelas. Fajar belum benar-benar menyingsing ketika Nawang Wulan berdiri di pelataran rumah, memeluk bayinya untuk terakhir kalinya. Kabut pagi menyelimuti desa, seolah langit pun enggan mengantar kepergiannya. Jaka Tarub berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, matanya merah karena tak tidur semalaman. Hatinya remuk. Ia ingin memohon, ingin berteriak agar Nawang Wulan tetap tinggal. Tapi kata-kata tak lagi berguna. Aku akan pergi, Jaka, suara Nawang Wulan nyaris serupa angin, lirih dan rapuh. Tapi bagian dari hatiku akan selalu tertinggal di sini. Pada anak kita, dan padamu. Ia mendekat, menyerahkan Nawang Ayu ke pelukan Jaka. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar menahan tangis. Rawatlah dia baik-baik. Jangan biarkan ia merasa kekurangan cinta, meski ia tak akan tahu siapa aku sebenarnya. Jangan pergi, Wulan, bisik Jaka. Kau bisa tinggal. Kita bisa memulai dari awal. Nawang Wulan menatap Jaka dengan mata yang penuh luka. Aku bukan manusia, Jaka. Aku adalah makhluk langit. Jika aku terus di sini, aku akan melemah dan akhirnya lenyap. Selendang ini bukan hanya jubah, ini adalah bagian dari jiwaku. Ia menyentuh pipi Jaka untuk terakhir kalinya. Kalau kau memang mencintaiku, relakan aku. Saat Nawang Wulan membentangkan selendangnya, angin tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun beterbangan, awan berputar di langit pagi yang pucat. Tubuhnya mulai terangkat perlahan, sinar keemasan menyelimuti dirinya. Aku akan melihatmu, dari atas sana, katanya sambil tersenyum pilu. Aku akan menjaga kalian dari kejauhan. Air mata Jaka jatuh, membasahi wajah anaknya. Wulan. Maafkan aku. Nawang Wulan hanya mengangguk, lalu terbang tinggi ke langit, hingga menjadi titik cahaya di antara awan. Dan pagi itu, sunyi menggantung di rumah Jaka Tarub. Ia duduk memeluk anaknya, memandangi langit yang kosong, menyadari bahwa cinta sejati tak selalu memiliki akhir yang indah. Kadang cinta adalah pengorbanan. Kadang cinta adalah kehilangan. Namun dari rahim cinta itu, lahirlah Nawang Ayu, setengah manusia, setengah langit. Dan Jaka Tarub bersumpah dalam hati, ia akan membesarkan anak itu dengan segala cinta yang tersisa. Tahun-tahun berlalu seperti lembaran daun yang gugur dari dahan. Nawang Ayu tumbuh menjadi gadis kecil yang manis dan cerdas. Wajahnya mirip sang ibu, mata bening seperti embun, rambut hitam legam bagai malam, dan suara lembut yang menenangkan siapapun yang mendengarnya. Namun, sejak kecil, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Di usia 2 tahun,
ia bisa berjalan di atas air di pematang sawah tanpa tenggelam. Di usia 3 tahun, ia sering berbicara dengan burung dan angin, seolah mereka mendengarnya dan membalas. Jaka Tarub menyaksikan semua itu dengan campuran rasa takjub dan cemas. Ia tahu, darah langit mengalir di dalam anaknya. Ayah. Tadi angin bilang hujan akan turun besok, ucap Nawang Ayu suatu sore, sambil memandang awan. Angin bisa bicara padamu? Tanya Jaka. Iya. Tapi hanya kalau aku diam dan menutup mata. Jaka hanya mengangguk, tak sanggup berkata apa-apa. Di dalam hatinya, ia tahu, anak ini kelak akan menghadapi takdir besar, dan ia hanya bisa menjaganya selama waktu mengizinkan. Masyarakat desa mulai menyadari keistimewaan Nawang Ayu. Mereka tak lagi menyebutnya anak Jaka Tarub semata, tapi Putri Langit. Anak-anak takut padanya karena katanya ia bisa membuat hujan atau mengusir hama sawah hanya dengan menatap tajam. Namun Nawang Ayu tetap rendah hati. Ia selalu membantu warga, membagikan hasil panen Jaka kepada tetangga yang kesulitan. Ia tumbuh menjadi anak penuh kasih sayang, seperti ibunya dahulu. Suatu malam, ketika usianya menginjak 8 tahun, Nawang Ayu duduk di beranda rumah sambil menatap bintang. Ayah, apakah ibu ada di atas sana? Tanyanya tiba-tiba. Jaka menelan ludah. Pertanyaan itu akhirnya datang. Iya, nak. Ibumu berasal dari langit. Ia adalah seorang bidadari. Mengapa ia tak pernah menjengukku? Jaka memeluk putrinya erat-erat. Karena dunia langit dan bumi tak bisa bersatu. Tapi aku yakin, setiap malam, ibumu menatapmu dari atas sana, dan mencintaimu dengan seluruh jiwanya. Nawang Ayu menangis dalam diam. Tapi sejak malam itu, ia berubah. Ia lebih sering menyendiri, lebih banyak memandangi langit, dan mulai bertanya hal-hal yang tak bisa dijawab oleh manusia biasa. Ayah, bagaimana caranya kembali ke langit? Jaka terdiam. Hatinya tercekat. Pertanyaan itu membuat masa lalu yang telah ia kubur kembali muncul, tentang cinta, kebohongan, dan perpisahan. Ia tahu, suatu hari nanti, darah langit dalam diri putrinya akan memanggilnya pulang. Tapi ia juga tahu, sebelum hari itu tiba, ia akan mencurahkan seluruh hidupnya untuk menjaga dan membimbing Nawang Ayu, meski hati kecilnya mulai merasakan, waktu kebersamaan mereka tidak akan abadi. Usia Nawang Ayu kini menginjak 12 tahun. Ia tumbuh menjadi gadis remaja yang memesona, dengan kecantikan yang seolah bukan dari dunia ini. Namun kecantikannya bukan satu-satunya hal yang membuat orang-orang menoleh dua kali. Di balik sorot matanya yang tenang, tersimpan sesuatu yang dalam, sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Beberapa minggu terakhir, mimpi-mimpi aneh mulai datang silih berganti. Dalam mimpinya, Nawang Ayu berdiri di tepi danau bening yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Kabut putih menyelimuti air, dan dari balik kabut itu, terdengar suara lembut memanggil namanya. Ayu, pulanglah. Setiap kali ia mencoba melangkah ke dalam danau, mimpinya terputus. Ia terbangun dengan jantung berdegup kencang dan keringat dingin membasahi tubuh. Mimpi itu datang berulang kali. Dan setiap kali terulang, suara dari balik kabut semakin jelas, dan hatinya terasa makin tertarik ke sana, ke tempat yang tak ia kenal, tapi terasa sangat akrab. Suatu pagi, ia memberanikan diri bertanya kepada ayahnya. Ayah, pernahkah ibu memanggilku dari langit? Jaka Tarub menghentikan pekerjaannya menggiling padi. Ia menatap mata putrinya yang jernih, lalu menghela napas berat. Kau mulai mendengarnya, ya? Siapa yang memanggilku? Ayah? Mengapa aku merasa ada yang menungguku di tempat tinggi, di tempat yang tak bisa kujelaskan? Jaka menggenggam tangan putrinya erat. Itu adalah panggilan darahmu, Ayu. Karena kau bukan manusia sepenuhnya. Separuh dirimu berasal dari kahyangan. Nawang Ayu terdiam. Tapi dalam hatinya, sesuatu mulai bangkit. Keinginan untuk mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Apa takdirnya? Dan mengapa langit memanggilnya kini, setelah sekian lama diam? Malam itu, untuk pertama kalinya, ia mencoba menjawab panggilan dalam mimpinya. Ia duduk bersila di bawah pohon besar di belakang rumah, memejamkan mata, dan membiarkan angin malam mengelus kulitnya. Ibu, jika kau mendengarku, bimbing aku. Seperti menjawab, angin mendadak berputar mengelilinginya. Daun-daun beterbangan, dan di tengah pusaran itu, ia melihat cahaya putih menyilaukan muncul sekejap. Sesosok perempuan berbalut kain cahaya berdiri jauh di antara bayang pohon, menatapnya dengan tatapan penuh haru. Ibu,
bisik Nawang Ayu. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke langit. Waktumu di dunia akan segera selesai, Ayu. Tapi sebelum kau kembali, kau harus melewati satu ujian. Lalu cahaya itu menghilang. Angin berhenti. Dan Nawang Ayu jatuh pingsan di atas tanah yang dingin. Keesokan harinya, Jaka menemukannya tergeletak di bawah pohon, wajah pucat dan tubuh lemas. Tapi ketika ia terbangun, sorot matanya telah berubah. Ayah, aku harus pergi. Kemana, nak? Aku tak tahu. Tapi aku harus mencari jawabannya. Aku harus mengetahui siapa aku sebenarnya. Dan apa ujian yang harus kulalui. Jaka menatap langit, lalu kembali ke wajah anaknya yang kini tampak jauh lebih dewasa. Ia tahu, waktunya menjaga putrinya mulai mendekati akhir. Tapi ia juga tahu, takdir tak bisa dilawan. Pagi itu, kabut belum sepenuhnya sirna ketika Nawang Ayu berdiri di depan rumah, membawa sebungkus kecil bekal dan seutas selendang peninggalan ibunya yang telah pudar warnanya. Jaka Tarub memandang putrinya dengan perasaan campur aduk, bangga, sedih, dan takut kehilangan. Ayah tidak bisa melarangmu. Tapi berjanjilah, Ayu. Jika kau merasa lelah, atau jika dunia terlalu berat, pulanglah. Rumah ini akan selalu ada untukmu. Nawang Ayu memeluk ayahnya erat, lama, seakan ingin merekam kehangatan itu dalam hatinya. Aku akan kembali, ayah. Tapi aku harus pergi. Aku harus tahu siapa diriku. Dengan langkah ringan namun pasti, Nawang Ayu meninggalkan desa. Beberapa tetangga melihat kepergiannya dan berbisik satu sama lain. Gadis itu, anak langit, meninggalkan bumi tempat ia dibesarkan. Petunjuk yang ia miliki hanya satu, arah utara. Dalam mimpi terakhirnya, suara ibunya berkata, jejak pertama menuju kahyangan tersembunyi di tempat di mana cahaya tak menyentuh tanah. Ikuti arah angin dari utara. Perjalanan itu tidak mudah. Ia melewati hutan-hutan lebat, menyeberangi sungai-sungai deras, dan menghadapi malam-malam yang sunyi. Namun kekuatan dalam dirinya membimbing langkahnya. Angin selalu berbisik, dedaunan memberi petunjuk, dan binatang hutan tak pernah mengganggunya. 3 hari 3 malam ia berjalan, hingga sampai di sebuah tempat yang ganjil, sebuah lembah yang selalu diselimuti kabut, meski matahari bersinar terik di luar. Tanahnya dingin, dan tidak ada burung yang bernyanyi. Di sanalah ia bertemu dengan seorang lelaki tua berpakaian abu-abu, duduk di atas batu sambil menatap langit yang tak terlihat. Selamat datang, Putri Langit, ujar lelaki itu tanpa menoleh. Aku telah menunggumu. Nawang Ayu mendekat dengan hati-hati. Siapa kau? Aku adalah penjaga ujian pertama. Kau tak bisa naik ke langit jika belum melewati 3 ujian. Dan hari ini, ujian pertamamu dimulai. Ujian apa itu? Tanya Ayu. Ujian kesadaran. Kau akan dibawa ke dunia bayangan, di mana semua yang kau lihat adalah pantulan dari hatimu. Jika kau tersesat dalam bayanganmu sendiri, kau tidak akan pernah kembali. Sebelum Nawang Ayu sempat menjawab, lelaki itu mengangkat tangannya dan menyentuh keningnya. Seketika dunia di sekitarnya berputar. Kabut menebal, dan semuanya menghilang dalam gelap. Ia terbangun di sebuah dunia asing, desa yang sama seperti miliknya, tapi penuh asap dan kehancuran. Orang-orang saling membenci. Mata-mata mereka kosong, dan wajah-wajah penuh dendam. Dan di tengah semuanya, ia melihat bayangan dirinya, namun berbeda. Dirinya yang dingin, angkuh, dan haus kuasa. Siapa kau? Tanya Nawang Ayu. Bayangan itu menjawab, aku adalah dirimu, jika kau memilih jalan tanpa cinta. Aku adalah sisi gelap dari darah kahyanganmu. Nawang Ayu merasa ketakutan. Tapi ia tahu, inilah ujian. Ia harus menerima sisi tergelap dari dirinya, dan mengalahkannya. Aku tidak ingin menjadi kau. Aku ingin menjadi diriku sendiri. Lalu buktikan. Kau harus mengalahkanku bukan dengan kekuatan, tapi dengan keberanian dan kasih. Ujian itu berlangsung dalam batinnya. Rasa marah, kecewa, iri, semua muncul dan menyerangnya. Tapi Nawang Ayu melawan dengan air mata dan keteguhan hati. Ia mengingat ayahnya, rumahnya, dan cinta ibunya dari langit. Ketika ia berdiri tegak dan tidak lagi takut pada bayangannya sendiri, dunia itu runtuh, kabut tersapu. Dan ia kembali ke lembah, dengan lelaki tua yang kini tersenyum. Kau telah lulus ujian pertama, Putri Langit.
2 ujian lagi menantimu. Di mana? Tanya Ayu sambil terengah. Di gunung berkepala 2 dan di danau tanpa bayangan. Tapi sebelum itu, kau harus menghadapi satu hal lagi, dunia manusia yang takut pada kekuatanmu. Nawang Ayu menunduk. Ia sadar, jalan menuju langit bukan hanya ujian kekuatan, tapi juga ujian hati dan pengorbanan. Dan baru 1 dari 3 yang berhasil ia lewati. Setelah menyelesaikan ujian pertama di Lembah Kabut, Nawang Ayu melanjutkan perjalanan ke arah barat daya, sebagaimana ditunjukkan oleh angin yang berbisik padanya malam sebelumnya. Di tengah perjalanannya, ia tiba di sebuah desa yang asing, bernama Watugeni, yang dikelilingi oleh perbukitan tandus dan hutan mati. Dari kejauhan, desa itu tampak sepi dan muram. Tapi saat ia melangkah masuk, orang-orang mulai keluar dari rumah, anak-anak kecil mengintip dari balik pintu, para ibu berbisik-bisik, dan para lelaki memandang waspada. Mereka memperhatikan wajah Nawang Ayu yang bersih dan bercahaya, serta sorot matanya yang berbeda dari manusia biasa. Seorang perempuan tua mendekat dan bertanya, "Dari mana asalmu, Nak?" "Aku dari arah timur. Aku hanya singgah sebentar untuk beristirahat," jawab Ayu sopan. Namun suasana menjadi tegang saat seekor ular besar keluar dari ladang, merayap cepat ke arah seorang bocah kecil yang sedang bermain di tepi sawah. Semua orang berteriak. Ibu bocah itu menangis histeris. Tanpa ragu, Nawang Ayu mengangkat tangannya. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dan ular itu terpental jauh, seperti dihantam kekuatan tak terlihat. Orang-orang terdiam. Takjub. Tapi juga takut. Dia bukan manusia biasa, bisik seseorang. Mungkin dia dukun, atau siluman. Wajahnya cantik, tapi bisa jadi menipu. Desas-desus itu berubah menjadi ketakutan. Seorang pria tua, yang tampaknya sesepuh desa, maju dan bertanya dengan nada keras, "Katakan, siapa kau sebenarnya? Mengapa kau bisa memanggil angin dan membuat ular lari ketakutan?" Nawang Ayu menunduk sopan. "Aku tidak berniat jahat. Aku hanya anak dari manusia dan bidadari. Aku sedang mencari jati diriku." Warga desa sontak gaduh. Kata bidadari membuat mereka semakin khawatir. Itu berarti dia bukan dari dunia ini. Dia akan membawa sial. Usir dia sebelum bencana datang. Dalam hitungan menit, orang-orang yang tadi kagum berubah menjadi massa yang marah. Mereka membawa obor dan kayu, mengepung Nawang Ayu. "Pergi dari sini. Kami tak butuh makhluk setengah langit." Tapi saat itulah, bocah kecil yang tadi diselamatkan Ayu berlari ke depan kerumunan, berdiri di antara massa dan Nawang Ayu. "Jangan usir dia, dia menyelamatkanku. Kalau bukan karena kakak ini, aku mungkin sudah mati." Ibunya juga menangis dan berlutut. "Ampunilah kami. Kami hanya takut." Suasana menegang. Tapi Nawang Ayu tak menunjukkan amarah. Ia menatap seluruh warga dengan mata teduh dan berkata, "Aku tahu kalian takut. Tapi aku datang bukan untuk menguasai. Aku hanya lewat. Aku hanya ingin belajar, dan pulang." Angin berhembus lembut, membelai rambut semua orang. Dalam sekejap, api obor padam. Massa perlahan menunduk. Mereka sadar, mereka telah menghakimi terlalu cepat. Malam itu, Nawang Ayu diundang untuk menginap di rumah kepala desa. Ia disuguhi makanan hangat dan mendengar cerita tentang desa yang dulunya makmur namun kini penuh ketakutan karena gagal panen dan penyakit. Dan dengan ketulusan hatinya, Ayu mengobati beberapa anak yang demam dan membantu membersihkan sumur desa yang kering. Sebelum fajar, ia berpamitan. "Terima kasih telah mengizinkanku menetap semalam. Kini aku harus melanjutkan perjalanan." Kepala desa menunduk. "Maafkan kami yang sempat buta karena takut. Kau telah mengajarkan kami bahwa kekuatan sejati tak hanya datang dari langit, tapi juga dari kasih sayang." Dengan langkah ringan, Nawang Ayu meninggalkan desa Watugeni, membawa satu pelajaran penting, bahwa kekuatan tanpa cinta hanya akan menimbulkan ketakutan, tapi cinta, meski kecil, bisa menyentuh hati yang paling keras sekalipun. Dan jauh di atas awan, bidadari-bidadari langit memperhatikan dari balik kabut. Salah satu dari mereka menitikkan air mata. "Putriku telah memahami kasih. Kini ia siap menghadapi ujian kedua." Setelah meninggalkan desa Watugeni, Nawang Ayu mengikuti aliran sungai kecil yang membelah hutan menuju barat. Udara menjadi lebih dingin, dan kabut tipis mulai menyelimuti jalur yang ia lalui. Langit mendung,
seolah menyembunyikan sesuatu yang besar di depan sana. Dalam mimpinya malam sebelumnya, ia mendengar suara lembut ibunya berkata, "Naiklah ke gunung berkepala dua. Di sanalah ingatan kami terkubur. Jika kau ingin mengenalku, temui aku di sana." Gunung itu dinamakan Gunung Berkepala Dua karena puncaknya bercabang, seperti dua kepala yang menghadap ke arah berlawanan. Salah satu puncak selalu diliputi kabut, sementara yang lain terbuka terang di bawah sinar matahari. Legenda mengatakan bahwa gunung itu adalah tempat jatuhnya dua bintang dari Kahyangan yang menjadi manusia dan kehilangan kekuatannya. Perjalanan menanjak tidak mudah. Nawang Ayu harus melewati tebing terjal dan gua-gua yang gelap. Saat ia mencapai kaki gunung, ia disambut oleh seorang pertapa tua, berjubah biru dan memegang tongkat dari akar pohon. "Kau akhirnya datang. Darah Kahyangan dalam tubuhmu memanggil kami dari kejauhan," ucap sang pertapa. "Apakah Anda tahu tentang ibuku?" tanya Ayu. "Aku adalah penjaga rahasia langit yang jatuh ke bumi. Tapi hanya mereka yang telah melewati ujian kasih dan kebenaran yang bisa membuka pintu ingatan." Pertapa itu menunjuk ke puncak berkabut. "Naiklah ke puncak yang diselimuti kabut. Di sanalah ingatan ibumu terkubur." Nawang Ayu menelan ludah, lalu mulai mendaki. Setiap langkah di puncak berkabut terasa berat. Udara berubah aneh, dingin namun membakar kulit, dan kabut di sekelilingnya memunculkan bayangan masa lalu. Bayangan ibunya yang turun dari langit bersama para bidadari lain, bermain di danau, bayangan Jaka Tarub yang mencuri selendang, dan tangisan pilu ibunya saat menyadari dirinya terperangkap di dunia manusia. Lalu, ia melihat bayangan ibunya melahirkan dirinya, sendirian di tengah malam, dengan air mata yang bercampur bahagia dan luka. "Aku tak bisa kembali ke Kahyangan, tapi kau, mungkin bisa," bisik bayangan itu. Tiba-tiba, kabut mengental dan membentuk sosok tinggi berjubah gelap. Matanya merah, suaranya menggema. "Kau datang untuk menggali rahasia yang seharusnya dikubur. Kelahiranmu adalah pelanggaran. Darahmu separuh terlarang." Nawang Ayu mundur, tapi kemudian berdiri tegak. "Aku tidak memilih untuk dilahirkan. Tapi aku memilih untuk menjalani takdirku dengan cinta. Aku bukan pelanggaran. Aku adalah jembatan." Sosok itu menggeram, lalu meluncur ke arahnya, membentuk pusaran angin gelap. Tapi Nawang Ayu menggenggam selendang ibunya, mengangkatnya ke langit. Selendang ini adalah bukti cinta, bukan penjara. Cahaya putih meledak dari ujung selendang, membelah kabut dan mengusir bayangan itu. Segalanya menjadi terang. Dan di tengah sinar yang turun dari langit, muncul sosok ibunya, Dewi Nawang Wulan, dalam wujud yang lembut dan bercahaya. "Putriku, kau telah membuktikan dirimu. Rahasia kelahiranmu bukan aib, melainkan harapan. Cinta yang tak pernah padam membentuk dirimu." Air mata mengalir di pipi Nawang Ayu. Ia mendekat, tapi saat hendak memeluk, sosok ibunya perlahan memudar menjadi cahaya yang menyatu dengan langit. "Jangan bersedih. Kita akan bertemu lagi, setelah semua ujian selesai." Dan suara itu lenyap. Nawang Ayu duduk di atas batu, menatap langit yang kini cerah. Ia telah mengetahui asal-usulnya. Ibunya tidak dibuang. Ibunya tidak lemah. Ia memilih untuk mencintai, meski harus kehilangan segalanya. Di bawah gunung, sang pertapa menunggu dengan senyum damai. "Ujian kedua telah kau lewati. Kini, ujian terakhir menantimu, danau tanpa bayangan. Di sanalah kau akan memilih, tetap di bumi atau kembali ke langit." Perjalanan Nawang Ayu menuju ujian terakhir membawanya menembus hutan berkabut, mendaki bukit sunyi, dan melewati lembah yang tak berpenghuni. Namun kali ini, langkahnya ringan. Di dalam hatinya, beban tentang masa lalu telah terangkat. Ia tahu siapa dirinya, putri dari cinta yang tak semestinya, tapi juga cinta yang paling tulus. Setelah berhari-hari berjalan, ia tiba di sebuah tempat yang sangat sunyi. Tidak ada suara burung, tak ada desir angin, bahkan dedaunan pun seolah tak bergerak. Di hadapannya terbentang sebuah danau yang tenang dan bening, airnya sebening cermin. Namun satu hal membuatnya berbeda dari danau manapun, tidak ada bayangan di permukaannya. Langit biru, awan putih, pepohonan, semuanya tidak memantul di air. Nawang Ayu mendekat dan berlutut di tepi danau. Ia menatap ke dalam air, berharap melihat wajahnya sendiri, namun tidak ada. Air itu tetap datar, kosong, seperti lembaran tak berisi. "Inilah danau tanpa bayangan," gumamnya. Tiba-tiba, air di tengah danau berputar.
Dari pusaran itu, muncullah sosok berjubah putih, berwajah tenang dan bersinar. Dialah Dewi Bulan, utusan para bidadari dari Kahyangan, penjaga antara dunia langit dan bumi. Nawang Ayu, putri dari Nawang Wulan dan Jakatarub. Kau telah melewati 2 ujian, kasih dan kebenaran. Kini, tibalah saatnya kau menentukan pilihan. Pilihan? Tanya Ayu lirih. Ya. Ujian ketiga bukan pertarungan, melainkan keputusan. Kau harus memilih takdirmu sendiri. Kau memiliki 2 jalan. Pertama, kau bisa kembali ke Kahyangan. Kau akan menjadi bidadari sepenuhnya, memiliki kekuatan penuh, hidup abadi, tapi kau harus melupakan dunia, termasuk ayahmu dan segala yang kau alami di bumi. Kedua, kau bisa tetap di bumi. Menjadi manusia seutuhnya. Kau akan merasakan cinta, kesedihan, kematian, tapi juga makna sejati dari hidup. Nawang Ayu terdiam. Angin berhembus pelan. Danau tetap hening, tak menunjukkan apapun. Apa aku tidak bisa memilih keduanya? Tanya Ayu. Dewi Bulan tersenyum lembut. Cahaya dan bayangan tak bisa menyatu dalam satu tubuh selamanya. Kau harus memilih mana yang ingin kau peluk, dan mana yang ingin kau lepaskan. Hening sejenak. Lalu air danau mulai berubah. Dari permukaannya muncul 2 bayangan. 1. Bayangan pertama adalah dirinya berselimut cahaya, mengenakan jubah bidadari, melayang di antara awan, bersama ibunya yang tersenyum bahagia. 2. Bayangan kedua adalah dirinya sebagai wanita biasa, duduk di samping seorang pemuda dengan wajah lembut dan penuh kasih. Di belakang mereka, tampak anak-anak kecil bermain dan desa yang damai. Ayu menatap kedua bayangan itu. Air matanya jatuh. Kahyanganku telah mengikatkan benang pada bumi. Aku lahir karena cinta yang turun dari langit, tapi hidupku berada di sini. Di dunia manusia. Aku memilih bumi. Cahaya putih tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Danau berguncang. Udara bergetar. Lalu semuanya hening kembali. Dewi Bulan mengangguk. Keputusanmu telah dicatat oleh langit dan bumi. Maka mulai saat ini, selendang ibumu tidak lagi menjadi pintu pulang. Ia akan menjadi warisan kekuatan, tapi kau akan hidup, merasakan, dan mencintai seperti manusia lainnya. Nawang Ayu membuka mata. Danau di hadapannya masih sama, bening dan tanpa bayangan. Tapi kini ia merasa lengkap. Utuh. Tidak lagi terombang-ambing antara 2 dunia. Ia berdiri, menyeka air mata, dan menatap ke arah matahari yang terbit perlahan dari ufuk timur. Ibu, ayah, aku akan melanjutkan kisah kita di dunia ini dengan caraku sendiri. Mentari pagi menembus dedaunan rimbun saat Nawang Ayu kembali menapaki jalan menuju kampung halamannya. Perjalanannya panjang, namun langkahnya mantap. Ia bukan lagi gadis yang bingung akan jati diri. Ia kini telah menjadi wanita utuh, dengan hati manusia dan kekuatan langit yang diwariskan dengan penuh kasih. Desa tempat ayahnya dulu tinggal telah banyak berubah. Rumah-rumah kayu digantikan oleh bangunan berdinding batu. Sawah terbentang luas, namun kini dijaga oleh anak-anak muda. Namun, satu hal tetap tak berubah. Pondok kecil di ujung desa, di bawah pohon randu tua. Rumah itulah yang pernah menjadi tempat ia dibesarkan dan ditinggalkan. Ia berdiri di hadapan rumah itu. Usang dan berlumut, seolah waktu berhenti di sana. Daun pintunya terbuka setengah, berderit saat angin meniupnya pelan. Nawang Ayu melangkah masuk. Di dalam, seorang lelaki tua duduk termenung di sudut ruangan, menghadap jendela. Rambutnya telah memutih seluruhnya. Tubuhnya kurus dan sedikit membungkuk. Tapi sorot matanya tetap tajam, seperti menyimpan ribuan kenangan. Itulah Jakatarub. Ayu tercekat. Hatinya berdebar. Ayah, bisiknya. Jakatarub tidak segera menoleh. Ia memejamkan mata, seolah suara itu datang dari masa lalu. Tapi saat ia membuka matanya dan menoleh perlahan, pandangannya terhenti pada wajah Ayu. Mata mereka bertemu. Untuk beberapa saat, dunia seolah diam. Lalu Jakatarub bangkit dengan tertatih, matanya membesar, bibirnya bergetar. Ayu? Aku kembali, ayah. Air mata mengalir di pipi lelaki tua itu. Ia berjalan tertatih, lalu memeluk anaknya dengan gemetar.
Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, rumah kecil itu dipenuhi hangatnya tangisan yang bukan karena kehilangan, tapi karena pertemuan. Aku pikir, aku telah kehilangan kalian selamanya, ujar Jaka di antara tangis. Aku pun pernah hilang. Tapi bukan karena ayah. Aku pergi untuk mencari ibuku, dan diriku. Jaka Tarub menunduk. Aku bersalah pada ibumu, mencuri selendangnya, menahan kebebasannya. Ayah, ibu mencintaimu, meski hatinya terluka. Dan aku, lahir dari cinta itu. Maka jangan terus menyalahkan dirimu. Jaka Tarub menatap putrinya. Kau, terlihat seperti ibumu. Tapi sorot matamu, adalah milikmu sendiri. Kuat dan lembut sekaligus. Mereka duduk berdua, bercerita tentang apa yang telah terjadi. Ayu menceritakan perjalanannya, tentang ujian-ujian yang ia lewati, dan pilihannya untuk tetap menjadi manusia. Aku tak ingin hidup di langit, ayah. Aku ingin mencintai, berbuat baik, merasakan kehilangan, dan juga kebahagiaan, seperti manusia lain. Jaka Tarub menggenggam tangan putrinya. Kau telah menjadi jauh lebih bijak dariku. Dan aku bersyukur bisa melihatmu kembali. Hari itu, kabar kembalinya putri Jaka Tarub menyebar ke seluruh desa. Banyak yang terkejut, beberapa tak percaya. Tapi perlahan, mereka mengenali kebaikan hati Ayu. Ia membantu orang-orang sakit, memperbaiki sawah, dan mendamaikan pertengkaran kecil antar warga. Ia tak menunjukkan kekuatan langitnya, tapi cukup dengan ketulusan hati, orang-orang mencintainya. Dan di malam yang hening, saat angin berhembus lembut, Jaka Tarub duduk di beranda, menatap bintang. Nawang Wulan. Putri kita telah kembali. Dan ia telah menjadi jauh lebih dari yang bisa kubayangkan. Beberapa bulan setelah kembalinya Nawang Ayu ke desa, kehidupan berjalan tenang. Ia tinggal bersama ayahnya, Jaka Tarub, yang kini menghabiskan masa tuanya dalam damai. Ayu menjadi cahaya baru bagi desa, mengajar anak-anak, membantu para ibu, menyembuhkan orang sakit dengan ramuan herbal dan sedikit sentuhan ajaib warisan kahyangan. Namun ketenangan itu perlahan retak. Desas-desus menyebar. Seorang pendatang dari kerajaan seberang datang ke desa, menyamar sebagai saudagar. Namanya Ronggatama, pria bertubuh tinggi dengan mata seperti ular, tajam dan licik. Ia bukan sekadar saudagar. Ia adalah pemburu darah langit, orang yang percaya bahwa keturunan bidadari memiliki kekuatan abadi yang bisa diwariskan, dan dijadikan senjata. Suatu malam, di sebuah penginapan kecil dekat pasar, Ronggatama berbicara pada bawahannya. Jika benar dia putri dari Nawang Wulan, maka darahnya bisa menjadi kunci kekuatan tertinggi. Kita harus menangkapnya hidup-hidup. Tapi, Tuan, sahut anak buahnya, dia dicintai penduduk desa. Mereka akan melindunginya. Ronggatama tersenyum dingin. Maka kita buat mereka membencinya terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, desa diguncang oleh serangkaian kejadian aneh. Air sumur tiba-tiba mengering, bayi jatuh sakit secara misterius, dan hasil panen membusuk sebelum waktunya. Warga panik. Lalu muncullah bisikan-bisikan jahat, ini mulai terjadi sejak perempuan itu kembali. Kau tahu, katanya dia bukan manusia seutuhnya. Mungkin dia membawa kutukan dari langit. Malam itu, rumah Jaka Tarub dilempari batu. Di depan rumah, seseorang menuliskan kata, penghancur, dengan lumpur dan darah ayam. Jaka Tarub marah, namun Ayu tetap tenang. Biarkan mereka, aku tak ingin membalas dendam. Jika mereka membenciku, aku akan membalas dengan kebaikan. Tapi Ayu, mereka tak tahu siapa dirimu sebenarnya. Dan mereka tak perlu tahu. Aku bukan datang untuk membuktikan darahku. Aku datang untuk memberi hati. Namun rencana jahat terus berjalan. Ronggatama mengadu domba warga, memunculkan ketakutan, dan menyebarkan fitnah. Hingga akhirnya, ia mengumumkan, jika benar dia bukan manusia, buktikanlah. Suruh dia menginjakan kaki di tanah suci dekat batu kahyangan. Jika dia berdosa, dia akan terbakar. Jika tidak, maka kita akan memintanya tetap di sini. Masyarakat, yang sudah dicekoki ketakutan, mulai menyetujui. Ayu tahu, batu kahyangan adalah tempat suci yang sensitif terhadap energi kahyangan. Jika ia mendekat, bukan terbakar, tapi cahaya langit akan muncul dari tubuhnya, dan rahasianya akan terbuka. Jaka Tarub menghalangi. Tidak.
Ini jebakan. Mereka ingin membuktikan bahwa kau bukan manusia. Ayu menatap ayahnya. Tapi aku juga tak ingin hidup dalam sembunyi terus. Biarkan aku yang memilih. Keesokan harinya, seluruh desa berkumpul di sekitar Batu Kahyangan. Ronggatama berdiri dengan angkuh, pura-pura menjadi perantara. Kami tidak ingin membakar siapapun. Kami hanya ingin kebenaran. Nawang Ayu melangkah ke depan. Mengenakan pakaian putih sederhana, rambut dikunci rapi, wajahnya tenang. Ia menatap semua warga yang dulu mencintainya, kini menatapnya dengan curiga. Jika kalian ingin tahu siapa aku, lihatlah. Ia melangkah ke atas Batu Kahyangan. Angin berhenti. Langit gelap sejenak. Lalu, cahaya biru lembut muncul dari tubuh Ayu, naik ke angkasa, membentuk bunga cahaya di udara. Orang-orang tertegun. Beberapa menjatuhkan diri bersimpuh. Beberapa menjerit. Dia memang bukan manusia. Tapi Ayu berseru lantang. Benar. Aku bukan manusia biasa. Ibuku bidadari, ayahku manusia. Tapi aku tumbuh, makan, tertawa, menangis, dan mencintai, seperti kalian. Aku tidak datang untuk menguasai. Aku datang untuk tinggal bersama kalian. Tiba-tiba, Ronggatama mencabut pedangnya. Kau terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Ia melompat ke arah Ayu. Namun sebelum pedang itu menyentuh kulitnya, cahaya dari tubuh Ayu meledak. Ronggatama terpental jauh, jatuh dan pingsan. Warga menjerit. Ayu menunduk, menahan tangis. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Jakataru menghampirinya, merangkulnya erat. Dan satu persatu warga mulai mendekat. Seorang ibu menangis. Maafkan kami. Kami takut. Tapi kau selalu baik. Kau menyembuhkan anakku. Seorang bapak tua menggenggam tangan Ayu. Jangan pergi. Kami butuhmu. Dan perlahan, keraguan berubah menjadi air mata. Kebencian larut oleh kebenaran. Di malam yang tenang, Ayu duduk di depan rumahnya, memandangi langit. Aku tetap memilih menjadi manusia, meski manusia seringkali mudah terhasut. Tapi juga mudah mencinta, sahut ayahnya. Mereka tertawa. Di dalam rumah, selendang ibunya tergantung tenang. Tak lagi sebagai kunci pulang, tapi sebagai warisan kekuatan, yang kini dijaga oleh hati manusia. Malam telah larut. Cahaya bulan menyinari lembah dan bukit, saat Nawang Ayu berdiri di ambang perjalanan baru. Di hadapannya terbentang jalan menuju gunung berkepala dua, tempat keramat di mana langit dan bumi pernah bersentuhan, tempat di mana para bidadari dulu turun membawa cahaya. Setelah peristiwa di Batu Kahyangan, Ayu telah memutuskan, ia tidak ingin kekuatan langitnya menjadi sumber kekacauan. Meski ia telah diterima kembali oleh penduduk desa, ia tahu bahwa selama kekuatannya tetap aktif, orang-orang seperti Ronggatama akan terus datang memburunya. Kekuatan tidak selamanya harus dimiliki. Kadang, justru kekuatan terbesar adalah ketika kita rela melepasnya, ujar Ayu kepada Jakatarup sebelum berangkat. Sang ayah, meski berat hati, tidak menghalangi. Ia tahu, keputusan putrinya sudah bulat. Ia hanya menitipkan peluk dan doa, serta selendang ibunya yang kini telah pudar warnanya, namun menyimpan memori cinta yang tak lekang. Perjalanan menuju gunung berkepala dua bukanlah perjalanan biasa. Hutan-hutan sunyi menyelimuti jalur masuknya, diselingi suara burung malam dan hembusan angin dingin. Ayu berjalan seorang diri, mengenakan jubah abu-abu, membawa tongkat kayu dan selendang ibunya dalam ikatan kain. Di tengah hutan, bayangan mulai mengikuti. Sosok-sosok hitam dengan mata merah muncul dari pepohonan. Kau pikir bisa menghapus kekuatanmu begitu saja? Suara itu datang dari kegelapan. Kami adalah bayang dari dunia bawah. Kami hidup dari kekuatan langit yang tercecer. Jika kau melepaskannya, kami akan lenyap. Ayu berdiri tegak. Maka biarlah kalian lenyap. Dunia tak butuh kekuatan yang menciptakan ketakutan. Sosok-sosok itu menyerbu. Tapi Ayu menutup mata, merapal mantra terakhir yang diajarkan ibunya dalam mimpi. Manunggaling rasalan cahya, wening tanpa kuasa, bali marang asalkan jati. Cahaya putih meledak dari tongkatnya. Hutan terang sejenak, dan bayang-bayang itu menjerit, lalu menghilang satu persatu. Di puncak gunung berkepala dua, Ayu tiba saat fajar mulai muncul.
2 puncak menjulang, dan di tengah-tengahnya terdapat batu pemisah langit, tempat terakhir selendang ibunya menyentuh tanah. Ayu berdiri di hadapan batu itu, memegang selendang. Ia tahu apa yang harus dilakukan, mengikatkan selendang di batu itu, dan menyatukan darahnya sendiri ke dalam tanah. Itu akan mengunci semua kekuatan langit dalam dirinya, tak dapat dipakai lagi, bahkan olehnya sendiri. Tangannya gemetar. Air mata mengalir. Ia bukan takut, tapi sedih, karena bagian dirinya yang telah membantunya menyembuhkan, mencintai, dan bertahan, akan hilang. Ibu, jika kau mendengar, tuntunlah aku. Angin lembut bertiup. Dan di langit timur, bayangan Nawang Wulan muncul dalam cahaya. Wajahnya damai, senyumannya menenangkan. Anakku, kekuatan sejati tidak pernah berasal dari langit, tapi dari niat yang lurus. Kau sudah memilih jalan manusia. Kini, sempurnakanlah. Ayu tersenyum, menunduk perlahan, lalu merobek ujung jarinya dan meneteskan darah ke tanah. Selendang ia lilitkan ke batu pemisah langit. Langit mendadak bergetar. Cahaya menyembur ke angkasa, membentuk lingkaran, lalu meredup perlahan, hilang. Hening. Nawang Ayu jatuh berlutut. Ia kehabisan tenaga, namun merasa damai. Dada yang selama ini terasa penuh oleh 2 dunia, kini ringan. Ia telah sepenuhnya menjadi manusia. Beberapa hari kemudian, Ayu kembali ke desa. Kini ia lemah seperti manusia lain. Ia tidak lagi bisa menyembuhkan dengan satu sentuhan. Tapi senyumnya tetap hangat, dan hatinya tetap bijak. Warga menyambutnya bukan karena kekuatannya, tapi karena siapa dirinya. Jaka Tarub menatap putrinya sambil menangis haru. Kau lebih hebat dari siapapun yang pernah kutemui. Karena aku adalah putri dari seorang ayah yang pernah berdosa, dan belajar menebusnya dengan cinta. Mereka tertawa, dan matahari pagi menyinari desa, membuka lembaran baru. Tahun demi tahun berlalu. Waktu berjalan perlahan di desa kecil yang kini tumbuh menjadi lebih ramai. Hutan di sekitar mulai berubah menjadi ladang dan jalan kecil. Namun, di tengah semua perubahan itu, satu rumah tua tetap berdiri teduh, rumah milik Jaka Tarub, yang kini dihuni oleh Nawang Ayu, perempuan yang pernah menggetarkan langit dan bumi, dan kini hidup sebagai manusia seutuhnya. Nawang Ayu kini telah menua. Rambutnya memutih, tapi matanya tetap tajam dan damai. Ia menikah dengan seorang lelaki desa bernama Wirya, seorang petani biasa yang jatuh cinta bukan pada darah langit Ayu, tetapi pada keteguhan hati dan kebijaksanaannya. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 anak, Laras dan Tirta. Tak ada jejak kekuatan langit dalam tubuh mereka, namun ada cahaya dalam jiwa mereka, cahaya yang lahir dari cinta, bukan dari kahyangan. Ayu tidak pernah menyesal mengunci kekuatannya. Ia merasa lebih hidup, lebih merasakan segala rasa, sakit, lelah, bahagia, kehilangan. Ia merawat sawah bersama suaminya, mengajari anak-anak membaca, dan selalu ada bagi siapapun yang datang padanya dengan luka hati. Sementara itu, Jaka Tarub yang sudah sangat tua hanya duduk di depan rumah, memandangi matahari sore dengan tatapan damai. Di sisa hidupnya, ia telah menyaksikan bagaimana kesalahan masa lalu berubah menjadi berkah, ketika seseorang mau belajar dan memperbaiki. Aku pernah mencuri selendang, dan yang kuperoleh bukan sekadar cinta, tapi pengampunan. Ia tak lagi dikenal sebagai pemuda yang mencuri milik bidadari. Kini, ia dikenang sebagai lelaki yang mencintai anak dan desanya sepenuh hati. Satu hari, saat angin lembut meniup pepohonan, Ayu mengajak Laras dan Tirta ke sebuah tempat rahasia di pinggir hutan. Di sana, ia menanam sebuah pohon beringin kecil. Ini tempat terakhir selendang nenek kalian digantung, katanya. Kenapa ibu tanam pohon di sini? Tanya Laras. Karena dunia perlu tempat untuk mengingat. Bukan untuk menyesali masa lalu, tapi untuk belajar darinya. Tirta menambahkan, polos, jadi, kalau kami dewasa nanti, kami bisa cerita ke anak-anak kami, ya? Ayu tersenyum. Bukan hanya cerita, tapi hidup kalian harus menjadi kelanjutannya. Menjadi cahaya, bukan karena darah kalian, tapi karena pilihan kalian. Dan saat mereka pulang, matahari terbenam memancarkan cahaya jingga keemasan. Daun-daun menari di udara. Seolah langit memberi restu, meski selamanya Ayu telah melepaskan bagian dirinya yang berasal dari sana. Tapi tidak apa. Karena warisan yang abadi bukanlah kekuatan, melainkan hati yang memilih kebaikan, walau dunia tak selalu mudah. Puluhan tahun kemudian,
Saat Ayu telah tiada, pohon beringin itu tumbuh besar, rimbun dan menyejukkan. Anak cucu datang berziarah ke sana, mendengar kisah dari para tetua tentang perempuan yang dulu menolak menjadi dewi, demi merasakan cinta sebagai manusia. Dan legenda tentang Jakatarup pun berubah, bukan lagi tentang pencurian selendang, tetapi tentang perjalanan menuju penebusan dan cinta tanpa syarat. Dari kisah Jakatarup dan Nawang Ayu, kita belajar bahwa kesalahan di masa lalu bukan akhir dari segalanya. Justru, dari kesalahan itulah manusia bisa tumbuh, jika mau belajar, menyesali, dan memperbaiki. Kita juga diajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu berasal dari langit atau keajaiban, tapi dari hati yang tulus dan pilihan yang benar, meski terasa berat. Dan yang terpenting, cinta yang sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memahami dan rela melepaskan demi kebaikan yang lebih besar. Semoga cerita ini menginspirasi, menyentuh hati, dan menjadi pengingat bahwa dalam setiap legenda, selalu ada cahaya kebenaran dan kebijaksanaan. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.